Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Yahya Muhammad. Baik teman-teman, kabar gembira sekali ketika ada sebuah progres pemanggilan para saksi kembali. Nah, kebetulan kalau hari-hari kemarin saksi Danu sendirian diperiksa di Polda Jabar. Lah, kemudian nih panggilan besok tanggal 26 September 2023 ada seorang saksi yang akan dipanggil lagi, yaitu bernama Ibu Mimin. Nah, baik teman-teman, mari kita mencoba back to history tentang kemudian Ibu Mimin sepenuhnya, bahwa apakah Ibu Mimin juga adalah bagian dari saksi yang diduga ada kaitannya dengan pelaku kasus Subang atau tidak. Kalau kemarin-kemarin di awal kejadian, mulai dari 18 Agustus tahun 2021, bahwa kabar yang mengejutkan sekali ketika Ibu Mimin juga positioningnya adalah sebagai istri muda, istri kedua setelah Ibu Tuti almarhumah. Ya, di awal mula sekali ada seakan adalah saling mencurigai, seakan adalah perseteruan antara seorang anak dengan bapak yang kemudian diarahkan kepada istri muda juga. Ini sebuah dugaan netizen juga barangkali. Misalkan Kang Yoris sekali lagi selalu mengatakan bahwa ibunya itu ada sebuah teror lah, ada sebuah ancaman sebelumnya lah dan sebagainya. Bahkan informasi yang beredar juga bahwa Kang Yoris juga pernah berantem lah ya, berseteru dengan Ibu Mimin tersebut. Nah, sehingga kemudian dari situ yang melatar belakangi bahwa akhirnya ada sebuah fakta seakan menjadi perseteruan. Misalkan Kang Yoris seakan juga mencurigainya, yang kemudian juga sebaliknya Pak Yosep atau Ibu Mimin seakan juga mencurigai atau menduga Kang Yoris itu. Baik teman-teman, bahwa kalau kita mencoba menganalisa dari perseteruan itu antara keduanya, sehingga akhirnya netizen menyimpulkan dan menganalisa lain, bahkan karena teman-teman kita tahu ya bahwa tidak sedikit kasus-kasus itu adalah motifnya harta dan tahta, juga sekali lagi adalah wanita. Bahwa kalau kita beranggapan kasus Subang ini adalah motifnya lebih cenderung atau lebih dominan kepada harta dan tahta, itu bisa juga benar. Dan juga diikuti kemudian adalah seakan ini adalah seperti motif pembunuhan di tempat lain. Misalkan istri dari hakim yang dibunuh itu ya kan, ternyata pembunuhnya adalah orang ketiga atau selingkuhan dari istrinya gitu kan. Atau di Karawang yang kemarin yang dibunuh ya, seorang suami dibunuh kemudian digeletakkan, ditidurkannya di dalam sebuah kasur spring bed seperti ini, ternyata pelakunya adalah pihak ketiga, yaitu pacar dari istrinya. Nah, begitulah kira-kira. Dan ini adalah kejadian yang tidak sedikit, bahwa mulai dari harta tahta itu yang kemudian juga diiringi selalu biasanya dengan cinta segitiga. Cinta segitiga itu adalah bisa pacar ya, mempunyai pacar, mempunyai selingkuhan, atau juga mempunyai istri kedua atau suami kedua, bahkan poliandri ya, walaupun itu tidak boleh di sini, di kita ini, di Indonesia ini. Baik teman-teman, hal ini yang kemudian yang melatar belakangi dugaan atau kecurigaan teman-teman semuanya, bahwa pada akhirnya jangan-jangan motifnya adalah cinta segitiga ini, yang mulai daripada harta tahta. Juga kan kita tahu bahwa dalam sebuah histori, misalkan Ibu Mimin pernah menjabat sebagai bendahara di sebuah yayasan tersebut mulai dari tahun 2009 sampai 2011. Kemudian dari 2011 digantikan Pak Dadang, kemudian Pak Yosep, yang kemudian 2018 digantikan sama Amel dan Ibu Tuti itu karena memang Amel sudah lulus kuliahnya di situ. Di kalangan netizen kita semua ini, apakah ini adalah sebuah kebenaran atau tidak? Mari kita itu serahkan kepada pihak kepolisian. Apakah memang dari dugaan, sederet dugaan itu adalah benar akan mengarahkan kepada motif sejatinya atau tidak? Kita akan serahkan ke pihak kepolisian Polda Jabar. Tetapi begini, ada sebuah tantangan adalah dari kita semuanya barangkali, atau
saya pribadi bahwa Ibu Mimin ini kan adalah istri kedua dari Pak Yosep, dan yang sudah lama menikahinya, dan bahkan Ibu Mimin juga punya anak yang memang bukan dari anak Pak Yosep, alias dalam hal ini adalah Pak Yosep mempunyai anak tiri yang dibawa oleh Ibu Mimin tersebut. Tantangannya adalah kecurigaan ini kan liar, kecurigaan ini kan luar biasa dominannya kepada Ibu Mimin itu, bahwa bisakah Ibu Mimin itu membersihkan dari kecurigaan-kecurigaan itu? Apakah Ibu Mimin itu bisa kemudian menghindari fitnah-fitnah itu dengan cara misalkan bahwa ketika besok itu tanggal 26 September 2023 itu akan misalkan Bu Mimin itu menceritakan yang sebenarnya, membongkar, barangkali setiap saksi juga ada sebuah kecurigaan pada seseorang, barangkali itu. Tetapi apakah Ibu Mimin bisa membongkar itu? Ya kan? Menyebutkan bahwa dia adalah pelakunya, buktinya adalah A, B, C, dan sebagainya. Sehingga ada sebuah penetapan, maka Ibu Mimin di situ akan clear, akan bersih. Bisakah tantangan ini Ibu Mimin membongkar semua kecurigaan-kecurigaan itu sehingga akan membersihkan nama baik atau kecurigaan-kecurigaan, dugaan-dugaan yang selama ini ada untuk Ibu Mimin? Kalau memang Ibu Mimin tidak bersalah, buktikan, dan buktikan juga dan bongkar juga siapa yang sebenarnya pelakunya dan dalangnya, siapa yang dicurigai Ibu Mimin itu. Lantas digali sedikit demi sedikit, karena saya yakin teman-teman bahwa kenapa pemanggilan di Polda itu akhirnya adalah satu persatu. Saya yakin kalau kemarin itu adalah Danu, yang kemudian esok itu adalah Ibu Mimin, saya yakin ini adalah panggilan yang lebih serius dalam ranah misalnya adalah bongkar-bongkaran, dalam ranah misalkan dengan keterus-terangan, tidak ada yang bisa ditutup-tutupi, harus apa adanya. Teman-teman semuanya, bahwa ketika saksi atau diantara para saksi menutupi itu, menutupi kasus, menutupi pelaku, menutupi dalang, maka saksi tersebut akan terkena pidana. Untuk itu kita juga aplaus kepada para saksi semuanya tanpa terkecuali. Ayolah, mulai dari sekarang bongkar-bongkaran siapapun di antara mereka yang bagian daripada pelaku. Pasal 340, yaitu pembunuhan berencana, akan mengenai kalian, siapapun kalian itu. Buktikan bahwa kalian itu adalah bersih, buktikan bahwa kalian itu bisa membongkar semuanya. Untuk itu tantangan kita semuanya, untuk para saksi khususnya adalah besok yang dipanggil Ibu Mimin. Ayo kita bongkar. Kita ini dalam rangka mengawal, tiada lain tujuannya adalah keadilan Ibu, Tuti, dan Amel, dan kebenaran menjadi titik pendidikan buat seluruh rakyat Indonesia. Buktikan kalau memang Ibu Mimin tidak bersalah, buktikan tidak bersalah. Kalau memang tahu, buktikan, katakan yang sebenarnya, bongkar yang sebenarnya. Kalau memang kemudian mencuriga, buktikan, katakan yang sebenarnya juga. Itu barangkali pesan dari netizen semuanya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.